Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman mazida ma ba'd. Maka kemudian beliau rahimahullah taala melanjutkan untuk menjelaskan negeri yang dimana kita disyariatkan untuk pindah ke negeri tersebut, atau negeri tersebut emang layak untuk ditinggalkan. Maka dilanjutkan falam mastaqarra fil madinati, kalau seandainya di dalam Madinah yang kita tempati itu kita bisa melakukan, tetap melakukan umira bi baqiyati syara'il Islam, tetap masih bisa untuk melaksanakan syariat-syariat Islam. Jadi tidak dilarang, tapi masih bisa melaksanakan syariat-syariat Islam seperti zakat, was-shaum, wal haji, wal adzan, wal jihad, dan juga jihad, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan juga bolehnya amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian wa ghairu dzalika min syara'il Islam, dan juga dari syariat Islam yang lainnya. Maka kalau seandainya hal ini boleh, maka tidak harus hijrahnya dari negeri tersebut tidak wajib, karena dia masih bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah azan tidak boleh, sholat tidak boleh, zakat nggak bisa, kemudian haji nggak ada, semuanya ditutup, maka hijrah. Wajib bagi dia hijrah kalau dia mampu. Kalau dia mampu maka hijrah. Tapi kalau tidak mampu, maka dia termasuk apa? Illa mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal bildani alladzina yastati'una hilatan. Yang dimana kecuali orang-orang dari kalangan laki-laki ataupun perempuan ataupun anak-anak yang tidak mampu untuk berjalan, wala yahtaduna sabila, yang juga dia tidak tahu jalan untuk menuju pergi ke negeri yang Islam. Jadi di sini beberapa syariat yang disebutkan seperti zakat, shaum, haji, azan. Kenapa nggak disebut sholat? Karena tidak perlu, karena azan sudah cukup. Karena azan yang mewakilkan syiar, yang mewakilkan syiar sholat. Kalau ketika azan sudah boleh, maka sholat pasti boleh. Tidak mungkin kan? Azan itu tidak boleh, azan itu boleh, sholat tidak boleh, nggak mungkin. Nggak mungkin hal tersebut terjadi. Maka beliau menunjukkan ketika negeri tersebut itu bisa melakukan itu, maka negeri tersebut adalah negeri yang diperbolehkan untuk melaksanakan syariat Islam. Yang diperbolehkan untuk melaksanakan syariat Islam. Kemudian beliau menyebutkan akhadha ala hadza 10 sinin wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam wa dinuhu baqin. Maka beliau menyebutkan, maka beliau tetap, maksudnya hijrah di kota Madinah, kemudian menegakkan agama, menegakkan syariat Islam di kota Madinah, dan ini terus sampai 10 tahun. Ya, alhamdulillah kota Madinah setelah Rasul hijrah sampai Rasul wafat tidak pernah ceritanya dijajah. Tidak pernah ceritanya Madinah ini dikalahkan di dalam kota yang akhirnya dikuasakan kota Madinah oleh orang-orang musyrikin Arab misalkan, atau Persia atau Romawi. Tidak ada. Maka beliau menyebutkan akhadha ala hadza 10 sinin. Maka selama 10 tahun Rasul hidup di kota Madinah, maka kota Madinah dalam keadaan yang sama, kota Islam, kota yang diperbolehkan menyiarkan syariat Islam, dan bahkan kota tersebutlah kota pertama kali yang menyuarakan Islam dan yang memberikan cahaya Islam kepada negeri-negeri yang lain. Ke negeri-negeri yang lain. Maka di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada kehilangan kotanya. Tidak ada ceritanya kota yang direbut oleh
orang kufar. Dan bahkan sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah ada sejarah yang mencatat kota Madinah diambil oleh orang kafir. Alhamdulillah. Kota Mekah dan Madinah sampai saat ini tidak pernah disentuh dan tidak pernah direbut oleh orang-orang kafir. Yang ada cuma diserang orang, jamaah haji lagi haji diserang, ya ada oleh Syiah, ada di bumi hanguskan misalkan, dibunuh, disembelih sampai Ka'bah itu banjir darah, ada itu di zaman Fatimiyah. Tapi untuk diambil dan kemudian Mekah ini dikuasai oleh mereka tidak ada. Mereka cuma hanya berani selesai tumpahkan darah kemudian kabur. Tidak berani untuk berdiam diri di sana. Maka kota Mekah dan kota Madinah tidak pernah direbut. Dan untuk masa Rasul 10 tahun di Madinah, itu Madinah dalam keadaan Islam, dalam keadaan yang menyuarakan terbesar Islam dan yang memberikan cahaya ke negeri-negeri lain. Wadinuhu baqin. Maka beliau menyebutkan dan agama yang Nabi Muhammad akan tetap kekal ada sampai akhir zaman. Sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan orang-orang yang ada keimanan dalam dirinya, maka agama Rasul masih tetap. Tapi setelah angin tersebut yang terhembus, yang mewafatkan seluruh orang-orang yang beriman, nanti, maka setelah itu baru agama Nabi Muhammad SAW mulai hilang sampai fasenya mereka tidak kenal dengan lafaz Allah kecuali cuma kata ini adalah perkataan yang disebut-sebut oleh umat sebelumnya. Sampai sedemikian, Allah saja tidak tahu. Tapi semasa sebelum zaman angin terhembus, maka agama Nabi Muhammad SAW tetap akan ada, baqin. Wa hadza kama qala al-mu'allif rahimahullah, wa hadza dinuhu la khaira illa dallal umma alaih. Kalau beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu, agama Nabi Muhammad SAW ini tidaklah ada sebuah kebaikan kecuali Nabi Muhammad jelaskan. Ini kebaikan ini pasti Nabi Muhammad jelaskan. Kemudian wala syarra illa hazzaraha minhu, dan juga tidak ada sebuah keburukan sedikit pun kecuali Nabi Muhammad memberikan peringatan. Tidak ada kebaikan kecuali Nabi Muhammad ajak untuk orang untuk berbuat kebaikan tersebut, dan tidaklah ada sebuah keburukan kecuali Rasulullah SAW akan memberikan peringatan kepada manusia. Kemudian menyebutkan wal khairul ladzi dallaha alaihi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Dan juga kebaikan yang diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW adalah yang paling besar adalah tauhid. Kemudian setelah itu semua apapun yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul akan jelaskan. Enggak akan tinggalkan hal itu. Maka sampai para sahabat menyebutkan tidak ada seekor burung yang terbang saja kecuali Rasul jelaskan tentang kebaikan di dalamnya. Ketika jalan bersama Rasul, ada burung lewat, maka Rasul jelaskan, oh begini faidah. Insyaallah. Nah, ini yang kita kadang kurang. Ya, kita kadang majelis itu cuma hanya di tempat-tempat kita duduk ya. Kita jarang itu jalan. Jalan bersama Ustaz, kemudian menjelaskan ketika di jalan, menjelaskan hukum ini, menjelaskan hukum itu, atau menjelaskan keadaan ini dan keadaan tersebut. Dan Rasulullah SAW itu sering berjalan dengan para sahabat, dan kemudian di dalam perjalanannya Rasul itu menyampaikan ilmu. Maka ilmu bukan saja disampaikan di dalam majelis tempat duduk seperti kita, tapi juga disampaikan di tempat-tempat yang lain, karena Rasul tidak pernah meninggalkan kebaikan sedikit pun kecuali telah dijelaskan. Langsung dijelaskan. Kecuali juga tidaklah Rasulullah itu meninggalkan keburukan sedikit pun kecuali diberikan peringatan. Rasul lagi jalan lihat bangkai kambing. Lagi jalan dengan para sahabat lihat bangkai kambing. Rasul langsung apa?
memberikan isyarat dunia ini dengan bangkai kambing. Ya kan? Ya kan? Itu Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan wasyarrul ladzi hadzaraha minhu syirk, dan juga dari apa yang diberikan peringatan oleh Rasulullah alaihi wasallam yang terbesar adalah kesyirikan. Yang terbesar adalah kesyirikan. Wa jami'u ma yakrahu Allahu wa ya'bah, dan juga dari apa saja yang Allah Subhanahu wa taala benci dan Allah enggan. Maka itu pasti akan dijelaskan oleh Rasul dan diberikan peringatan, jangan lakukan itu, jangan ambil itu, jangan dekat-dekat dengan itu. Kenapa? Karena Allah murka, Allah Subhanahu wa taala enggak suka. Karena Allah seperti ini. Ketika kalian melaksanakan atau melakukan hal tersebut. Maka pasti Rasulullah alaihi wasallam menjelaskan hal tersebut. Yang tidaklah ada satu keburukan kecuali diberikan peringatan, tidaklah ada satu kebaikan kecuali Rasulullah alaihi wasallam mengajarkannya. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan wa ba'atsahu Allahu ilan nasi kaffah, dan Rasulullah alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia. Waftarada ta'atahu ala jami'is tsaqalainil jinni wal ins, dan juga yang wajib untuk mengikuti dengan untuk seluruhnya syariat beliau untuk kafah, untuk seluruh manusia. Tapi yang wajib untuk mengikuti syariatnya Nabi Muhammad atau mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah as-tsaqalain, dua makhluk manusia dengan makhluk jin. Maka dua makhluk ini wajib mengikuti Rasul. Dua makhluk ini wajib taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka bukan dari suku manusia, tapi dari suku apa? Suku jin. Jenis jin, bukan manusia, maka mereka juga wajib untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalilnya beliau membawakan wa dalilu qauluhu ta'ala qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Maka Rasulullah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada kalian semua. Yang diutus kepada kalian semua. Di sini menyebutkan nas ya, karena yang dilihat ya ucapan adalah manusia, bukan menunjukkan bahwa cuma hanya manusia, enggak. Tapi syariat Nabi Muhammad untuk dua suku ataupun dua makhluk, itu manusia dengan juga jin, dan juga manusia dan juga jin. Maka sebagaimana juga yang di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul mulai berdakwah kepada kaumnya, maksudnya di kaum di sini adalah kepada keluarganya, wa kana inni bu'ithu ilaikum khassah wa ila jami'in nasi 'amah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para pamannya, sungguhnya aku ini diutus untuk kalian secara khusus. Kerabatnya Rasulullah, pamannya, bibinya, ponakannya, sepupunya. Asal itu saya diutus kepada kalian secara khusus dan kemudian secara umum untuk seluruh manusia, dan secara umum untuk seluruh manusia. Maka menunjukkan bahwa syariat Nabi Muhammad ini umum, bukan hanya untuk sebagian kelompok ataupun sebagian jenis suku dari manusia, enggak, tapi seluruhnya. Dan juga dari hadis yang lain, yaitu dari hadis yang lain yang disebutkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Dan keadaan para nabi atau para rasul sebelum Nabi Muhammad itu diutus hanya untuk kepada sukunya saja. Maka Nabi Musa hanya kepada Israel, hanya kepada Bani Israel dan Fir'aun. Karena Fir'aun dengan Bani Israel ketika itu seolah-olah jadi satu bagian, sama-sama di Mesir. Yang jelas lah, di zaman Nabi itu ada 3 hidup. Di zaman Nabi Ibrahim ada 2 nabi yang lain. Nabi Ismail berdakwah ke negeri Arab,
Nabi Ibrahim berdakwah ke negeri Babil dan juga nanti ke negeri Arab. Kemudian Nabi Lut kepada negeri apa? Sodom. Dan setiap nabi ini diutus kepada kaumnya sendiri. Di kaum itu kepada kaum sendiri. Yakub kepada Bani Israel. Jadi Yakub itu nggak pernah ceritanya dakwah ke Mekah, ke Madinah, ke Yaman, enggak. Kenapa? Bukan kewajibannya. Dan juga kita nggak dapatkan kisah Nabi Lut alaihissalatu wassalam berdakwah ke negeri Arab. Enggak kan? Enggak. Kenapa? Nabi Lut itu diutus ke bentuk negeri Sodom saja. Negeri yang lain tidak. Maka Rasul menyebutkan wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Karena para nabi itu diutus hanya untuk kaumnya itu saja. Tapi wa bu'istu ilan nasi 'ammah. Dan sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Kemudian beliau membawakan perkataan lagi wa kammalallahu bihid-din. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama atau syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari syariatnya para nabi yang lain. Jadi para nabi yang lain dan Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam itu ada syariat yang kurang. Ada saja yang kurang. Dan sempurnanya kapan? Disempurnakan oleh syariat Nabi Muhammad. Disempurnakan oleh syariat Nabi Muhammad. Maka ayatnya yang kita sudah hafal, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ayat yang menjelaskan bahwa syariat Nabi Muhammad yang sempurna, yang paling sempurna. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW menunjukkan apa? Syariat sebelum Nabi Muhammad itu kurang. Makanya orang Yahudi datang karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan berkata, "Lau anzalallahu hadhil ayah lanaj'alhu 'idan, lanaj'alha 'idan." Kalau seandainya ayat ini turun, maksud turun sini turun kepada kami Yahudi, maka kami akan jadikan hari tersebut adalah hari Id. Hari tersebut jadi hari Id. Maka Umar bertanya, ayat apa? Maka jawabannya adalah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Karena Yahudi itu nunggu ayat itu turun. Nunggu syariatnya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahunya syariatnya disempurnakan oleh nabi dari bangsa Arab, bukan dari bangsa mereka. Maka mereka makin kesal lah ketika itu. Karena mereka beranggapan para nabi dan para rasul hanyalah harus dari Bani Israel, dan ini sebuah kesalahan yang fatal. Maka kemudian beliau membawakan wadalilu ala mautihi. Allah Ta'ala menyebutkan terakhir untuk dalam bab ini adalah dalil dari wafatnya Rasulullah alaihi wasallam, itu adalah qaul Ta'ala innaka mayyitun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Innaka mayyitun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innaka mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad itu akan jadi mayit. Engkau akan jadi mayit. Maka ketika turun ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu pasti mati. Karena tidak ada manusia yang kekal. Tidak ada manusia yang kekal. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld fa imitta fahumul khalidun. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan kami tidak pernah menciptakan seorang manusia pun dari sebelum engkau wahai Muhammad kekal. Tidak ada manusia kekal. Ini jelas, ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada manusia kekal. Semuanya mati. Semuanya telah merasakan kematian. Siapapun itu. Nabi Khidir sudah wafat, Nabi Musa sudah wafat, Nabi Isa yang belum diwafatkan karena satu-satunya Nabi Isa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi-nabi yang lainnya sudah wafat, dan orang-orang sebelum kita juga sudah wafat. Sudah Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Sudah Allah Subhanahu wa taala wafatkan mereka semuanya. Dan yang paling sering ini adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir itu seolah-olah masih hidup. Enggak, Nabi Khidir sudah wafat.
Nabi Khidir sudah wafat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini ayat ini dengan tegas? Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa im mitta fahumul khalidun. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, maka telah kami jadikan semua manusia, tidaklah kami jadikan manusia sebelummu itu menjadi kekal. Tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekal. Jadi maksudnya apa yang dijelaskan di sini? Bahwa orang sebelummu ini sudah mati. Sudah mati. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi fa im mitta fahumul khalidun. Kalau seandainya mereka sudah mati, sudah wafat, apakah itu dikatakan kekal? Maka apa? Tidak kekal. Maka makhluk yang bisa dikatakan kekal ada enggak? Ada enggak makhluk yang kekal? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Ada enggak? Jawabannya apa? Makhluk ada yang kekal. Apa? Jannah wan nar. Jannah wan nar adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kekal. La fanna fiha. Maka neraka dan surga tidak akan pernah hancur. Dia akan tetap kekal. Setelah Allah ciptakan, kemudian Allah takdirkan dia kekal. Setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan surga dan neraka, maka Allah takdirkan untuk setelahnya kekal. Ini yang dikecualikan dari kehancuran yang lain. Ketika kiamat itu menghancurkan semuanya, ketika ditiupkan trompet sangkakala itu membunuh semuanya, mewafatkan semuanya, maka jannah wan nar tidak wafat. Jannah wan nar tidak wafat. Karena ini yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan adalah innaka maitun, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad juga akan mati dan wafatlah Rasulullah SAW di usia 63 tahun dan wafatnya di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha dan wafatnya juga di pelukan Aisyah atau di pahanya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di dekat tubuhnya Aisyah radhiyallahu anha wafatnya Rasulullah SAW dan wafatnya di hari Senin, di hari Senin. Insyaallah sisanya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang berkaitan dengan di sana ada makna tauhid ya, dan juga mana-mana yang lain dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu yaumul ba'ats dan yang lainnya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas hal-hal tersebut. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan masalah hijrah dari Mas Hijrah kan dari perbedaan orang Muslim dari negeri kafir ke negeri Islam. Jadi fenomena sekarang ini malah banyak orang yang Muslim malah cari kekayaan di merantau lah, itu dari TKW, TKI itu dari Indonesia, padahal kan di sini banyak kerjaan juga. Mungkin karena materi atau apa di sana lebih seperti di Korea, di Taiwan, di Jepang itu mungkin lebih tinggi gajinya tuh. Pandangan saya gimana kan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kerja di negeri mereka asalnya, kalau katanya yang pertama kita ngomongin kerja dengan mereka itu asalnya mau berubah. Tapi ketika kita pindah ke negeri mereka yang kita tidak bisa menegakkan syariat kita, maka nggak boleh. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah beliau berfatwa tidak bolehnya untuk seorang hijrah atau hijrah safar ke negeri mereka yang hanya tujuannya seperti itu. Tapi kalau datangnya ke negeri mereka untuk dakwah, maka itu boleh. Karena kan kayak kemarin ada istilahnya di Jepang butuh imam di sana, maka boleh kita untuk pergi ke sana jadi imam di sana. Atau kemarin juga ada di Inggris, kalau satu di Perancis butuh imam, maka juga kita bisa datang ke sana untuk berdakwah ke sana, maka itu boleh. Tapi kalau untuk kerja di sini, kerja sebagai pembantu, ya,
sebagai pembantu, dan sebagai pembantu bahwa pembantu adalah, kalau kita pengen berbicara ya, itu adalah kasta yang rendah. Maksudnya kasta rendah, mereka akan mudah sekali disuruh dan tidak leluasa. Maka niscaya ketika mereka kerja di tempat orang-orang yang tidak kenal agama Islam dan tidak diperbolehkan untuk menegakkan agama Islam, maka mereka akan kesusahan. Mereka akan kesusahan sendiri. Ya, kemarin kan pernah kan kejadian ketika di Hong Kong atau di Taiwan atau di mana gitu, yang akhirnya diizinkan untuk sholat Id, nggak diizinkan untuk sholat Id. Ya seperti itu, karena mereka tinggal di negeri orang musyrik. Salah mereka, kenapa mereka mencari kerja di sana dan bahkan jadi pembantu. Jangan carilah negeri yang lain. Carilah negeri yang lain yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Kan masih banyak negeri Islam yang membutuhkan pekerjaan. Mungkin bisa ngambil di sana. Yang insya Allah kan tidak akan mengganggu syariat kita. Syariat kita bisa ke Saudi misalkan, ke Kuwait, ke Bahrain, ke Oman misalkan, atau ke Uni Emirat Arab, atau ke Malaysia, ke Brunei misalkan. Maka itu yang lebih kita ambil daripada negeri-negeri yang notabene adalah negeri syirik atau negeri kufar. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Yang antum tanyakannya untuk apa ini? Iya maksudnya karena tadi misalnya ya maksudnya kalau anda sendiri egois memikirkan diri aneh gitu kan Ustaz, misalnya dari akses sekolah anak apakah itu dosa atau enggak gitu. Iya. Jadi bismillah. Apalagi kita alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Nah di sini sebagai pengurusan RT juga ya, sebagai pengurusan RT, kemudian di sana ada maksiat yang terjadi. Maka ketika di dalam kita mendapatkan sebuah jabatan, kita bahas dulu bentar ya, jabatan, kemudian di dalam instansi tersebut terjadi sebuah maksiat, terjadi sebuah hal yang haram, tetapi dengan adanya kita keharaman tersebut berkurang, bahkan mungkin orang itu akan merasa segan untuk melaksanakan keharaman itu, maka apa? Kita jangan keluar. Sebagaimana juga yang dihasil oleh Syekhul Islam Syekhul Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ketika beliau menyebutkan kalau seandainya kalian bekerja di suatu instansi yang di sana banyak korup dan kalian masuk, atau banyak suap, kalian masuk dan berkurang itu suap, maka pertahankan. Supaya apa? Berkurangnya suap. Karena kehancuran sebuah negeri karena suap.
Karena kehancuran sebuah negeri itu karena suap menyuap sudah merajalela. Yang akhirnya yang naik itu orang yang tidak kompeten. Yang naik ataupun yang melakukan akses itu pasti orang yang tidak berkompeten. Nah, maka ketika di sana, dengan adanya antum itu bisa mengurangi, maka ya antum sabar. Maka antum sabar. Antum sabar di sana. Yang penting ketika maksiat itu sedang ada, antum jangan di situ. Misalkan mereka lagi merayakan A, B, C, dan D, antum jangan di situ. Antum di rumah. Tapi selain dari melaksanakan hal tersebut, ya maka antum datang. Dan ketika dengan adanya antum di sana mengurangi, maka itu yang terbaik. Kan kita nggak harus menghilangkan total, kan? Karena kalau kita tidak mampu menghilangkan total, maka menghilangkan sebagiannya. Maka menghilangkan sebagian. Kalau tidak mampu untuk total, maka hilangkan sebagian. Ketika bisa hilangkan sebagiannya, maka itu adalah sebuah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Seperti Mekah, seperti Ka'bah. Ka'bah kan bangunannya nggak bisa dirubah oleh Rasul, maka dibiarkan oleh Rasul. Munkar enggak? Ya munkar kan, tapi dibiarkan karena ada maslahatnya. Kalau Rasul berubah langsung, maka itu akan berdampak keburukan. Tapi Rasul biarkan dulu supaya manusia bisa lebih baik. Setelahnya bisa lebih menerima Islam dan kemudian baru Rasulullah SAW sampaikan lagi yang lain. Jadi kalau dengan adanya antum di sana bisa berkurang, maka antum bersabar. Selama antum tidak melakukan syirikan di sana, dan antum bisa jaga diri antum dari melakukan maksiat, dan antum menghindar, maka antum lebih baik di sana. Dan itulah peluang dakwanya antum di sana. Ya. Kan dakwah itu udah harus ngomong, ya kan? Dakwah itu nggak ayo ini begini enggak. Dakwah itu kan dengan dakwah bil hal itu lebih besar. Bahkan kalau kita lihat awal pertama kali dakwahnya Rasulullah SAW dengan para sahabat dengan apa sih? Dengan bil hal. Di Mekah Rasul nggak keluar langsung tauhid kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, Rasulullah itu nggak langsung menyebutkan bertauhidlah engkau, tinggalkan kesyirikan. Selama 3 tahun Rasul nggak sampaikan. Rasul cuma nanya apa? Dampak memberatkan akhlaknya Rasul. Hanya memberatkan akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dakwah sukses. Ya. Ada lagi? Yang tanyakan? Ya. Ya, kenapa di Madinah itu bisa diterima daripada di Mekah? Ya, pertama karena orang yang Madinah lebih lembut daripada Mekah. Itu yang pertama. Walaupun bukan itu faktor yang utama. Faktor utamanya apa? Faktor utamanya Allah Subhanahu wa taala takdirkan sebelum beberapa tahun Mus'ab bin Umair datang ke negeri tersebut terjadi peperangan sangat besar dan sangat dahsyat antara Aus dengan Khazraj, yang akhirnya membuat para tokoh dari Aus dan tokoh dari Khazraj itu meninggal dunia. Tokoh-tokohnya itu meninggal dunia. Ketika tokoh-tokoh tersebut meninggal dunia, maka akhirnya kekurangan tokoh. Maka ketika kekurangan tokoh, maka mereka baru ketika itu pengen mengangkat seseorang menjadi tokoh. Siapa yang mau diangkat? Ketika adalah Abdullah bin Ubay bin Salul ingin menjadi tokoh kota Ansar. Tapi tahunya warganya lebih dahulu menerima Islam dan menerima Rasulullah SAW. Maka salah satu faktor yang terbesar itu manna yang Allah Subhanahu wa taala berikan, itu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kaum muslimin. Yang kedua, karena orang Madinah dekat dengan Yahudi. Beda dengan Mekah. Dekat dengan Yahudi. Ada apa untungnya? Karena Yahudi selalu menyombongkan diri. Ketika mereka bertikai dengan orang-orang Ansar atau orang Aus dan Khazraj, maka mereka akan selalu berkata, nanti akan datang seorang Rasul yang kami akan bersamanya dan akan memerangi kalian. Selalu itu yang disebut-sebut. Maka membuat orang-orang Ansar itu teringat, nanti akhir ini zaman ini akan datang seorang
Rasul. Ketika melihat sosok Rasul itu ada Nabi Muhammad, maka mereka suruh buru-buru. Maka ketika iman yang pertama orang-orang Aus dan Khazraj itu berkata, "Hadzal Nabi." Maka langsung berkata, "Ini Nabi." Maka berimanlah kalian sebelum orang-orang Yahudi beriman kepadanya. Kenapa? Oh, kan Yahudi ngomong kan, kalau Nabi ini sudah diutus, kita akan merangi kalian. Maka kita masuk Islam dulu supaya kita tidak diperangi oleh mereka. Kan gitu. Akhirnya masuk Islam lah mereka. Ya akhirnya mereka masuk Islam. Setelah masuk Islam, tahunya Yahudi yang tidak masuk Islam. Jadi itu kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan juga yang kedua pasti selanjutnya adalah suksesnya dakwahnya Mus'ab bin Umair dengan As'ab bin Zurarah. Ada lagi? Ya Tuhan, syukran ya barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.